Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zarfan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait tentang nilai ambang batas dari seleksi P3K tahun anggaran 2021. Adapun informasi ini saya peroleh dari Permenpan nomor 4 tahun 2019. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa dalam mekanisme seleksi dari P3K terdiri 3 jenis tahapan seleksi ya. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi, dan yang ketiga itu ada seleksi wawancara. Adapun informasi umum terkait tentang seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan apabila teman-teman ingin melihat secara lebih lengkap. Oleh baiknya, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai atau ambang batas dari seleksi P3K ini untuk masing-masing jenis seleksi. Tetapi berdasarkan Permenpan yang saya sebutkan tadi, yang ada diatur cuma dua jenis seleksi ya, yakni seleksi kompetensi dan seleksi wawancara. Oleh karena itu kita masuk pada yang pertama, yakni mengenai tentang seleksi kompetensi. Baik, yang pertama, seperti yang kita ketahui, satu dari 3 jenis seleksi kompetensi itu adalah seleksi kompetensi teknis. Nah, adapun dalam Permenpan tersebut disebutkan bahwa untuk kompetensi teknis ini terdiri atas 40 soal yang teman-teman harus kalian kerjakan, yang dimana apabila kalian menjawab satu jawaban yang benar, maka akan mendapatkan poin 3. Tetapi apabila kalian menjawab lalu nilainya salah, maka akan memberikan poin bernilai sama dengan 0 ya. Oleh karena itu, apabila kita mencari nilai maksimum dari nilai kompetensi teknis ini, maka akan kita peroleh nilai maksimumnya adalah sebesar 120. Oke. Oleh karena pada kompetensi teknis ini dia tidak memberikan minus untuk jawaban yang salah, maka saya sarankan kepada teman-teman untuk usahakan menjawab semua ke-40 soal tersebut, baik kalian tahu ataupun tidak tahu jawaban dari ke-40 soal tersebut. Karena kita tidak pernah tahu apakah jawaban yang kalian pilih itu, meskipun kalian tidak tahu benar atau salah, bisa saja dia bernilai benar, bisa saja dia bernilai salah. Jadi kuncinya itu kalian saya haruskan ya, baiknya itu kalian menjawab ke semua 40 soal tersebut. Kita masuk pada bagian yang kedua, yakni terkait tentang kompetensi manajerial. Pada jenis kompetensi manajerial ini, dia sama ya kayak kompetensi teknis. Dia itu terdiri atas 40 soal, jawaban yang benar akan bernilai 1, dan jawaban yang salah itu akan bernilai sama dengan 0. Dan nilai maksimum yang dapat diambil dari kompetensi manajerial ini adalah sebesar 40 poin. Kemudian kita lanjut pada bagian kompetensi yang ketiga, yakni kompetensi sosiokultural. Nah, pada bagian kompetensi sosiokultural ini diberikan 10 soal yang dimana apabila kalian menjawab satu soal benar akan bernilai sama dengan 2. Kalau kalian menjawab salah maka akan bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, berdasarkan 2 poin ini, maka nilai maksimum yang dapat kalian raih pada kompetensi sosiokultural itu adalah sebesar 20 poin. Jadi tipsnya tetap sama ya. Karena untuk masing-masing kompetensi itu teknis, manajerial, dan sosiokultural tidak memberikan angka minus. Apabila kalian menjawab salah, maka usahakan kalian menjawab ke semua 90 soal dari seleksi kompetensi tersebut. Dengan harapan nanti jawaban yang kalian pilih itu ada peluangnya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Oke. Kemudian kita masuk pada seleksi yang ke bagian ketiga ya, yakni seleksi wawancara. Nah, pada seleksi wawancara ini maka kalian akan diberikan 10 buah soal, tetapi penilaiannya itu dia berpoin ya, dia itu bertingkatan-tingkatan. Misalnya kalian memilih jawaban yang A, bisa saja itu poinnya 3, kalian memilih poin B, nilainya itu 2, poin C nilainya itu 1. Ya, tetapi apabila kalian tidak menjawab soal tersebut, maka kalian akan mendapatkan poin sebesar 0. Lagi-lagi tidak ada angka minus ya. Jadi bisa dilihat bahwa soal pada seleksi wawancara ini mirip-mirip dengan soal TKP ya, pada seleksi kompetensi dasar CPNS. Oke, jadi oleh karena itu tidak ada jawaban yang salah maupun jawaban yang benar. Yang ada itu adalah jawaban dengan 3 poin yang berbeda. Ada dapat 3, 2, ataupun 1.
Berdasarkan ini, maka poin maksimum yang kalian bisa ambil dari seleksi wawancara itu adalah sebesar 30 dan poin minimumnya itu adalah sebesar 10 poin, ya. Kemudian bagaimana syarat lulusnya? Oke, berdasarkan Permenpan tersebut diketahui bahwa minimal total dari nilai kompetensi, yakni nilai kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural itu ketiga poinnya dijumlahkan harus minimal senilai 65, di mana nilai minimum kompetensi teknisnya itu harus lebih besar atau sama dengan 42. Oke, jadi dilihat di sini bahwa kedua jenis kompetensi itu, manajerial dan sosiokultural, tidak diberikan batas minimum, tetapi untuk kompetensi teknis, maka kalian harus melewati nilai sebesar 42 baru bisa dikatakan lulus dalam seleksi kompetensi teknis. Nah, kemudian apabila poin 1 dan poin 2 telah kalian dapatkan, maka kalian bisa lulus dan masuk ke seleksi wawancara dengan nilai minimum sebesar 15. Artinya apa? Artinya apabila kalian telah lolos dari seleksi kompetensi, ya, maka kalian bisa masuk ke seleksi wawancara. Bagaimana caranya lulus dari seleksi wawancara? Nah, kalian harus menjawab itu wawancaranya ya dengan nilai minimum sebesar 15. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian bagaimana simulasi terkait tentang nilai ambang batas yang telah kita bahas pada slide yang sebelumnya. Di sini saya berikan 3 buah kasus sederhana, yakni saya bagi menjadi beberapa subbagian, ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, kemudian ada seleksi wawancara. Nah, kita lihat dulu pada poin yang pertama. Di sini saya mengambil contoh batas minimum ya, berarti seperti yang dikatakan tadi, syarat lulus dari kompetensi teknis itu adalah poinnya itu harus bernilai 42. Oleh karena itu, jumlah jawaban minimum yang harus kalian jawab benar supaya kalian lolos dari jeratan maut nilai ambang batas kompetensi teknis, yakni kalian harus menjawab paling tidak minimal ya, jawaban benar itu adalah sebesar 14. Oke, kemudian 14 ini kita kalikan 3, kenapa? Karena tiap jawaban yang benar itu bernilai 3 poin, maka akan kita peroleh nilai sebesar 42. Adapun untuk manajerial, itu minimal ya, kalian menjawab benar 13 dari 40 soal, maka kalian mendapatkan poin 13. Untuk sosiokultural, itu dari 10 soal, kalian menjawab 5 soal saja dengan jawaban yang benar, maka kalian akan mendapatkan poin sebesar 10. Nah, apabila kita jumlah nilai yang kalian dapatkan dari teknis, manajerial, dan sosiokultural, maka akan diperoleh nilai total, yakni sebesar 65. Pas dengan nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Permenpan tersebut. Oleh karena itu, karena kalian telah mendapatkan nilai 65, maka kalian berhak maju ke proses wawancara. Nah, kemudian pada proses wawancara ini, dari 10 soal, ya, kalian menjawab 5 soal yang berbobot 2 dan 5 soal yang berbobot 1. Oleh karena itu, kalian akan mendapatkan poin sebesar 15. Kenapa? Karena kalian menjawab 5 soal yang memiliki poin bobot 2, berarti 5 kali 2 10. Kemudian soal dengan bobot 1 kalian menjawab dengan 5, maka 10 tambah 5 itu adalah 15. Oleh karenanya, karena nilai jumlahan atau total dari seleksi kompetensi sesuai dengan nilai batas minimum 65, kemudian wawancara juga sesuai dengan batas minimum 15, berarti kalian berhak ikut ke dalam perankingan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua ya, kasus yang kedua. Di sini sama, kalian lolos dalam seleksi teknis, manajerial, dan sosiokultural, itu apabila dijumlahkan semua, mendapatkan nilai sebesar 65. Tetapi pada wawancara kalian, ternyata kalian menjawab 4 soal yang berbobot 2 dan 6 soal yang berbobot 1. Berarti apabila dijumlahkan itu, kalian akan mendapatkan poin sebesar 14 dari 4 kali 2 ditambah 6. Maka akan diperoleh nilai poin sebesar 14. Oleh karena wawancara kalian itu nilainya tidak sesuai dengan batas minimum, yakni 15, maka kalian dikatakan tidak lulus, karena kalian tidak lulus dalam seleksi wawancara yang berbasis komputer. Oke,
Kita masuk pada kasus yang ketiga. Di sini pada kasus yang ketiga itu nilai kompetensi teknis kalian itu mendapatkan jawaban benar 13 dari 40 soal, berarti 13 kali 3 poinnya sebesar 39. Dan manajerial itu kalian menjawab dengan benar 38 dari 40 soal, berarti poin kalian sebesar 38. Kemudian pada sosiokultural kalian menjawab benar 8 soal dari 10 yang disediakan, maka kalian memperoleh poin sebesar 16. Oke, berarti apabila kita jumlahkan maka nilai total dari seleksi kompetensi kalian itu adalah sebesar 93. Nah, wawancara kalian tidak ikut. Kenapa kalian tidak ikut? Ya, karena nilai kompetensi teknis kalian itu di bawah passing grade, di bawah 42. Oleh karena itu, kalian tidak berhak dinyatakan lulus dalam seleksi kompetensi. Baik wawancara dan alasi juga kalian tidak lulus dalam seleksi P3K tahun anggaran 2021 ini. Oke, kalau begitu sekian sedikit informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap dukung channel ini sehingga saya semakin termotivasi memberikan informasi-informasi bermanfaat terhadap seleksi CPNS ataupun P3K. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhasil kalian juga tidak bisa